identifikasi merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengenali keberagaman peserta didik. Kalau di SLB kita sudah tidak perlu mengidentifikasi lagi. Karena apa? Kita sudah mengetahui. Jadi untuk sekolah inklusif itu wajib hukumnya untuk mengidentifikasi, untuk mengenal anak-anak itu apakah dia itu seorang tunanetra, apakah dia itu seorang tunarungu, seorang tunagrahita, seorang apa lagi Bapak Ibu? Tunadaksa, autis dan seterusnya. Itu gunanya identifikasi kalau di sekolah inklusif, karena begitu, apalagi kalau sudah melihat antara anak autis dan anak tunagrahita itu kan tidak bisa kita langsung mengecap ini. Nah, sering orang-orang tua itu datang, ini anak saya autis Bu. Nah, jadi keren sekali dianggap kata-kata autis itu, padahal kalau sudah di luar negeri itu orang tua itu sudah anti sekali kalau disebut anaknya seorang autis. Tapi kita di sini masih bangga yang mau nyebut tuna itu, tunagrahita terutama, karena sering anak tunagrahita itu disebut gila, sering dibilang gila ya. Anak-anak tunagrahita itu sering disebut gila. Jadi ini anak saya datang di SLB ini anak saya autis Bu, karena dia begini, karena dia begitu, karena dia suka merusak ini. Jadi kita tidak berani di saat itulah kalau di SLB. Makanya kami tidak bisa menerima begitu saja murid-murid yang masuk di SLB, apalagi di sekolah Bapak Ibu nantinya. Kami saja yang di SLB menolak dulu. Jadi kita arahkan dulu, biasanya kita kerjasama dengan tumbuh kembang anak, kemudian rumah sakit di Selagalas, rumah sakit jiwa. Nah, jadi sering juga orang tua marah Bapak Ibu ya. Kalau kami bilang, soalnya sekarang ini saya percaya sekali dengan bagus sekali hasilnya di Selagalas. Jadi sering kami arahkan orang tua ke Selagalas membawa anaknya sebelum ke SLB. Tapi mereka kan tersinggung. Padahal kita kan sudah tahu semua. Jangankan anak SLB, mau nyalon jadi anggota dewan dulu kan harus ke sana dulu tes kejiwaannya. Kepala sekolah kan beberapa waktu lalu saya aja belum ini dites. Kepala sekolah, guru-guru kapan waktu beberapa tahun lalu itu dites juga kejiwaannya. Jadi itu yang memang harus kita tekankan, kita sosialisasikan kepada orang tua bahwa tidak semua orang yang dibawa ke rumah sakit jiwa itu adalah seorang yang gila gitu. Nah, setelah mereka bawa rekomendasi dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit provinsi, bisa juga itu yang dibawa ke SLB. Baru kami bisa menentukan di mana anak-anak itu harus kami tempatkan, di mana bagaimana anak-anak itu harus kami layani. Gitu. Jadi itu gunanya identifikasi. Nah, tujuannya di sini menemukan dan mengenali apakah anak-anak memiliki hambatan fisik, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mengategorikan, mengklasifikasikan keragaman dari peserta didik. Kemudian sasarannya adalah peserta didik baru. Peserta didik baru ini di tahun ajaran baru di SLB ataupun di sekolah-sekolah pada umumnya itu memang pelaksanaan sasarannya adalah untuk anak-anak peserta didik baru. Di sana kalau yang sudah lama kenapa harus diidentifikasi gitu. Kemudian peserta didik yang sudah mengikuti proses belajar. Nah, di sini yang ini sejalan dengan ini nanti kita anak-anak berkebutuhan khusus ini sudah kita tahu bahwa dia anak tunagrahita misalnya. Tapi sejalan nanti dengan di sana peserta didik sudah mengikuti proses belajarnya, dia juga mulai ada lain-lainnya lagi. Nah, di saat itu kita mengidentifikasi kembali. Boleh silahkan bisa mengidentifikasi kembali. Kemudian peserta didik yang diduga terdapat karakteristik unik, ya sama yang maksudnya sebenarnya sudah mulai ada kita lihat tidak seperti pada awalnya itu, di sana kita mulai mengidentifikasi lagi. Next. Kemudian strategi pelaksanaan identifikasi: menghimpun data tentang anak, menganalisis data dan mengklasifikasi anak, kemudian menyelenggarakan pertemuan khusus,
mengkomunikasikan hasil identifikasi kepada orang tua murid. Nah, ini paling yang terpenting bagi saya, menurut saya ya, yang sering kita alami ini adalah yang nomor 4 ini, mengkomunikasikan hasil identifikasi kepada orang tua murid tentang jenis hambatan anak-anaknya. Sering ini orang tua protes, tidak terima, menolak, malu. Jangankan seorang yang tidak berpendidikan, kita bilang yang tidak mengetahui ini, kita seorang guru aja banyak yang memprotes kami di sana. Dari mana Anda tahu? Nah, diprotes dulu kami, sudah dimasukkan di sana, banyak sekali yang diomongkan, apalagi sudah bertemu, saat kita bertemu dengan orang-orang yang memang kedudukannya atau jabatan biasanya itu sangat-sangat sensitif sekali. Dan ini sekarang sudah mulai saya lihat sudah dialami oleh sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu SMA dan SMK. Saya sering dimintain tolong sama Pak Kades, kadang Ibu Kabid PK, supaya pergi ke sekolah ini ada masalah begini-begini. Dan yang saya temui di sana memang yang ada di sana itu pada umumnya anak-anak yang pejabat, anak-anak yang memang dari orang-orang kaya, dan saya bilang di sana. Jadi susah menerima, susah diberi pengertian. Saat saya menyampaikannya, kalau saya apa adanya, kami menyampaikan apa adanya, bahwa silahkan dulu, karena anak-anak yang masuk saya lihat di SMA, SMK itu bukan dari SLB dulu. Kalau dari SLB dulu itu enak, pelindih semua, karena sekarang murid-murid saya banyak yang sudah ke SMK. Murid-murid saya terutama yang tunanetra itu sudah mulai ke SMK dan SMA. Nah, kalau tunagrahita ini memang kami tidak jarang merekomendasikan. Bisa dibilang kalau di sekolah saya, nanti ditanya Pak Rudi apa di sekolahnya merekomendasikan. Kalau anaknya seorang tunagrahita ataupun autis saja, saya mulai banyak memberikan pengertian kepada orang tua. Banyak sekali memberikan itu, karena apalagi anak tunagrahitanya sudah tidak bisa membaca ataupun menulis. Kalau dulu-dulu saya dengar ada SMA di Mataram ini, pernah saya dengar itu ada anak tunagrahita yang masuk di sana, tapi dia masih bisa membaca dan menulis. Kalau itu bisa kita arahkan, walaupun tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran teman-temannya, tapi bisa kita turunkan. Misalnya dari kita berikan 1 sampai 100, kita turunkan 1 mungkin sampai 10 mungkin gitu kita turunkan. Kalau anak-anak seperti itu. Tapi di saat kita berhadapan dengan yang tidak bisa membaca dan menulis, saya kadang-kadang garuk gini saya berhadapan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu guru SMA dan SMK itu lakukan gitu. Saya kadang-kadang kasihan juga Bu Kasih, Bu Indra. Kasihan kalau sudah seperti itu sama guru-guru di SMA SMK itu. Sementara kami aja di SLB, kami lama prosesnya anak-anak ini untuk mengenal atau mengetahui angka 10 saja lama, waktunya 1-2 tahun di sana. Baru dia pas ingatannya. Soalnya baru diajarin nanti sudah lupa. Apalagi anak-anak yang sudah mulai remaja, menginjak dewasa, kadang-kadang udah masuk ke SMK, SMA itu memang tantangan, kesulitan bagi kita semuanya yang ada di SMA, SMK itu. Nah, memang ini orang harus benar-benar kita ini, kalau ada sekolah yang sudah mengalami seperti ini, saya arahkan ini tunagrahita di SMK. Di saat dia mengambil waktu itu, saya tidak perlu sebutkan ada keterampilan yang diambil, lalu saat diajarin ya merusak, karena yang ajaran pertama, pengetahuan pertama, informasi yang pertama diberikan itu sudah lupa, karena sudah mulai besar. Jadi susah memang, jangankan anak-anak SLB ya, anak-anak ABK ini, anak-anak yang kita pada umumnya saja kadang-kadang lupa juga ya, baru diberikan kadang-kadang lupa, apalagi anak-anak kita. Nah, itu
Itu yang memang harus kita berikan pengertian, pemahaman yang benar-benar hati-hati lagi supaya orang tua ini tidak tersinggung. Jadi saran saya beberapa waktu lalu itu Bapak Ibu, ya saya sarankan silahkan dulu Pak Kepala bawa dulu anak ini ke tumbuh kembang. Jadi bukan tumbuh kembang untuk anak-anak kecil saja ya, tumbuh kembang untuk anak-anak ini sesuai dengan usia usia mentalnya ya. Kita arahkan ke tumbuh kembang atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit provinsi, kita arahkan ke sana dulu. Hasilnya itu diberikan, dibawa ke sekolah, kemudian diperlihatkan kepada orang tua. Tapi karena sudah kedung dia berada di sekolah-sekolah umum di SMA, SMK ini kebingungan kepala sekolahnya, guru-gurunya. Baru disarankan begitu sudah marah. Akhirnya kalau kami akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti itu. Diperiksa tidak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru-gurunya atau sekolah itu? Akhirnya itu buat saya kalau sudah seperti ya angkat tangan, karena kita sudah melakukan prosedur yang semestinya gitu. Lanjut. Nah, kapan dilakukan? Saat proses penerimaan peserta didik baru atau saat pembelajaran sudah berlangsung, sudah tadi disampaikan. Lanjut. Nah, sekarang kita setelah identifikasi kita menuju asesmen. Kenapa saya tidak tadi mau bertanya sebenarnya seperti cara-cara saya sebelumnya, asesmen itu apa? Tapi pasti Bapak Ibu tahu. Jadi kita langsung aja lihat di sini, asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi potensi masalah dan hambatannya. Jadi kalau asesmen ini Bapak Ibu, kalau kita di pendidikan khusus itu adalah rohnya pendidikan khusus itu adalah asesmen. Kalau kita sebenarnya yang sudah berada di lingkungan sekolah inklusif itu sudah tidak asing kata-kata asesmen ini, tidak asing. Dan kalau sekarang kita dengar asesmen nasional ya, ribut saya dengar. Kalau di SLB itu sudah biasa-biasa kita sebut kata asesmen itu, karena rohnya tidak bisa tidak kalau di SLB untuk mengasesmen atau sekolah-sekolah inklusif itu sudah tidak asing kata-kata asesmen ini. Jadi di sini kita untuk mengetahui hambatan apa, ke arah mana. Kalau sudah mereka diidentifikasi, membawa surat-surat dari ahlinya, barulah kami di SLB itu melakukan asesmen untuk menentukan apakah dia akan ditaruh di mana, anak-anak ini akan pelayanannya bagaimana. Itu gunanya asesmen. Kemudian menentukan kebutuhan individu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai berdasarkan pada potensinya. Lanjut Pak Rudi. Tujuan, fungsi dan sasaran asesmen. Nah, tujuannya di sini untuk informasi yang berkaitan dengan kondisi peserta didik. Jadi kita sudah tahu dia bahwa seorang tunanetra atau seorang sampai dia seorang autis, kita sudah tahu. Nah, tinggal sekarang informasi dia yang berkaitan dengan kondisi peserta didik, supaya kita tahu pelayanan apa yang akan kita berikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian dasar penyusunan program, fungsinya ini sebagai dasar penyusunan program. Kita sudah tahu dia seorang tunanetra misalnya, tinggal kita sekarang menyusun programnya. Kemudian semua peserta didik berdasarkan identifikasi itu sasarannya. Jadi saat kita mengasesmen itu untuk mengetahui layanan apa yang akan kita berikan kepada peserta didik itu. Kalau kita sudah tahu layanan apa, setelah mengasesmen itu baru kita membuat rencana programnya. Kalau kita sekolah umum sering menyebut RPP, SLB juga ada RPP. Tapi saat kita mengajarkan dia pendidikan program khusus atau khususannya, di saat itulah kita menggunakan dulu namanya program intervensi. Kalau kami di SLB sering menyebut program intervensi, rencana program intervensinya. Setelah mengasesmen, kemudian kita membuat rencana pembelajaran atau RPP-nya.
tapi kami sering menyebut program intervensi. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sering menyebut ya rancangan ya yang sekarang, soalnya sudah lain-lain sebutannya sekarang itu. Program individual PPI ya sering itu, kalau zaman-zaman dulu, mungkin sekarang masih juga sering masih keren, nama-nama itu masih viral, nama sebutan-sebutan itu. Lanjut Pak Rudi. Jenis asesmen. Nah, asesmen ini ada beberapa narasumber juga yang menyebutkan di sini jenis asesmen itu ada asesmen akademik dan non akademik, juga ada namanya asesmen apa Pak Rudi? Perkembangan. Kalau kami asesmen non akademik ini, asesmen akademik ini seperti yang Bapak Ibu akan lakukan nanti sesuai dengan bidang studi ya. Itu akademik ini ada calistung lah kalau kita. Kemudian kalau non akademik ini bisa di sana masuk keterampilan, bisa ya masuk di sana Pak Rudi. Kemudian baru program yang lain-lainnya lagi. Itu untuk non akademiknya. Lanjut. Ini hasil asesmen, nanti profil anaknya, apa yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, potensi yang dimiliki, kemudian apa yang dibutuhkan. Ini yang akan kita gawe nanti, kita kerjakan saat mengasesmen itu. Apa yang sudah dikuasai anak. Kalau yang sudah dikuasai, tidak perlu kita asesmen. Yang di asesmen itu adalah apa yang tidak diketahui. Kalau dia sudah tahu, untuk apa kita asesmen? Misalnya kita ajarkan akademik, misalnya asesmen akademik, kita sudah mengajarkan matematika bilangan 1 sampai 10 misalnya. Dia sudah bisa itu, kenapa harus kita ajarkan kalau dia sudah bisa? Jadi yang di asesmen itu adalah yang belum dikuasai oleh anak tersebut, itu yang menjadi prioritas untuk yang di asesmen oleh Bapak Ibu. Potensi yang dimiliki, kemudian apa yang dibutuhkan. Kalau sudah kita gini, kemudian apa yang dibutuhkan anak itu, barulah Bapak Ibu nanti membuat mungkin di sana rancangan pembelajarannya itu bagaimana modelnya, kemudian alat-alat peraganya apa. Itu yang di dalam yang dibutuhkan itu. Di sana kita berkreativitas guru-gurunya. Lanjut. Nah, prosedur asesmen di sini kita mulai dari identifikasi. Saya sudah sampaikan tadi. Tahap satunya itu adalah untuk ini, maksudnya tadi bahwa saat mengidentifikasi itu untuk mengetahui, untuk menggali apakah dia seorang itu. Itulah wilayah identifikasi. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang tahap kedua, saat kita sudah tahu tahapan yang satu ini bahwa dia seorang tunanetra sampai dia seorang autis dan seterusnya, barulah kita ke tahap yang kedua untuk mengetahui bahwa pelayanan apa yang akan kita berikan ke anak itu. Apakah dia akan diberikan pelayanan, dia memiliki masalah belajar, sosial emosi, komunikasi, atau neuromotor. Itu permasalahan yang mungkin akan terjadi pada anak tersebut dan yang mungkin akan kita setelah kita tahu bahwa itu yang akan kita berikan pelayanan kepada anak itu. Nah, di sini saat kita mengasesmen atau menemukan bahwa anak itu bermasalah pada belajar dan masalah pada belajar, kemudian pada belajarnya, berarti di saat itulah kita memberikan asesmen akademik. Tapi di saat kita anak itu bermasalah di sosial emosi, komunikasi, neuromotornya, di saat itulah kita memberikan layanan asesmen non akademik. Karena sudah saya bicarakan tadi di depannya, sudah duluan saya sampaikan. Lanjut Pak Rudi.
Yang berwenang dalam asesmen adalah ini akademiknya, area fungsi belajar ya, saya sebutkan tadi. Kemudian yang berwenang dan tenaga profesional yang terkait, baru guru dan tenaga profesional seperti nanti Bapak Ibu yang akan memberikan mendampingi anak-anak hebat kita itu kemudian membuat instrumennya. Nah, instrumennya ini nanti Pak Rudi yang akan memberikan lebih luasnya, banyak sekali. Beliau ini sudah merancang lagi. Jadi yang diberikan dari direktorat, yang diberikan dari beberapa sumber itu dicoba sama Pak Rudi, itu dirancang lagi. Yang didapatkan dari informasi dari saya sewaktu sebagai instruktur K13, dulu banyak juga diberikan kita bagaimana dokumen-dokumen atau instrumen untuk alat identifikasi atau asesmennya itu saya berikan lagi ke Pak Rudi, dan dia mencoba super hebat-hebat. Di sini juga ada banyak yang muda-muda, jadi bisa nanti sering-sering sharing sama Pak Rudi. Jadi dia mencoba menjadikan satu, merancang instrumen-instrumen itu yang saya lihat itu bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya, yang mungkin nanti bisa juga dibandingkan